Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik, yaitu pintu mata merupakan pintu masuk dosa. Nah, tadi sudah dibahas dengan guru-guru kita. Masih ada satu penanya lagi yang kami persilakan. Namun ini yang perlu diluruskan kepada kalangan masyarakat, bahwa ada yang memahami bahwa pandangan pertama ini merupakan rezeki atau rahmat. Jadi jangan disia-siakan atau jangan berkedip begitu. Dan mungkin bisa diluruskan atau dijawab Ustadz Tata Sukiyat. Silakan Ustadz Tata. Hadisnya sama. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi ketika melihat sepintas saja kemaksiatan, rubah dengan kekuasaan. Langsung dikelepak gitu. Jika mampu. Itu konsep dakwah hisbah begitu, Mas Sufyan. Jadi dakwah hisbah itu melihat kemunkaran, rubah langsung. Ya meskipun ditakwil kemudian dengan kekuasaan, ya, lebih soft. Kalau tidak mampu dengan lisan, minimal kita melihat tetapi tidak langsung menikmatinya, tapi mengingatkannya. Yang ketiga, jika tidak mampu juga dengan hati, kita yang merem, biarin ketabrak beca yang tadi, daripada nabrak dosa. Masya Allah. Baik, Masya Allah Ustadz Tata Sukiyat, terima kasih. Nah, saya persilakan untuk jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan, boleh berdiri Ibu. Ya, disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miswati ingin menanyakan kepada Ustadz, bagaimana kita kan udah menghindari dari maksiat mata atau kuping, tapi namanya manusia kan ada dosa. Cara bertobatnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Miswati, selain organ mata, organ kuping juga ditanya ini bagaimana menghindari dari dosa-dosa tersebut. Ustazah Nabila, silakan dijawab. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar bertaubat taubatan nasuha. Ulama mengatakan syarat taubat itu ada 3. Yang pertama, al-iqla'u 'anidz dzamb, berhenti melakukan dosa tersebut. Yang tadinya mungkin aplikasi yang sering membuat kita mengotori mata kita, kita hapuskan. Orang mungkin yang sering kita pandang atau misalnya itu ya menjadi menambah dosa kita, kita hindari. Maka yang pertama adalah al-iqla'u 'anidz dzamb. Al-iqla' di sini bukan hanya menghapus tapi mencongkel, ya. Seperti tadi Masya Allah ceritanya matanya dicongkel, ya. Tapi kita jangan, ya, nanti melihat bagaimana. Tapi itu untuk apa? Karena dia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, ingin menjauh dari perbuatan dosa. Jadi itu yang pertama adalah al-iqla' 'anidz dzamb. Yang kedua adalah al-istighfar, banyak istighfar, salat, taubat, ya. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Karena agar insya Allah Allah mengampuni dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, ya. Harus ada, bukan hari ini bertaubat, besok enggak, nanti kan masih ada besok, masih ada waktu lagi. Enggak. Jadi kalau kita sudah ingin bertaubat, maka kita harus bertekad untuk tidak kembali lagi melakukannya. Jadi apalagi kalau misalnya mengingat dosa-dosa masa lalu sambil tersenyum-senyum, tidak boleh. Tidak boleh, wah dulu mah enak gitu. Enggak bisa, enggak boleh. Jadi harus ada penyesalan. Jadi diiringi dengan penyesalan. Harus ada menyesal, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mataku ya Allah. Karena di antara nikmat yang besar timbangannya di sisi Allah adalah nikmat pandangan. Begitu juga kalau kita melakukan menggunakan mata ini, penglihatan ini dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka menjadi juga berat timbangan nanti untuk masuk neraka, wal'iyadzubillah. Jadi yang pertama tadi yaitu al-iqla'u 'anidz dzamb, kita menjauhkan atau menghindari dari dosa tersebut. Yang kedua adalah kita istighfar dan bersolat taubat. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, kita tekad untuk tidak kembali. Yang keempat tambah satu lagi adalah an-nadamu ala ma fat. Kita harus ada rasa menyesal agar kenapa kita berbuat dosa tersebut. Maka itulah yang membuat kita, mendorong kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harusnya bermuhasabah. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.